Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengujian black box. Tapi sebelumnya saya ingin bahas dulu tugas-tugas yang kemarin ya. Kemarin karena ada banyak hal yang harus direvisi. Saya lihat masih banyak yang mengerjakannya salah-salah. Masih banyak yang harus dibenarkan. Karena saya anggap ini sudah semester akhir, harusnya udah paham, harusnya paham ya. Kita bahas lagi ke pertemuan kedua kalau nggak salah. Kita bahas lagi ke pertemuan kedua tentang pembuatan DFD. Karena masih banyak yang saya lihat masih belum sesuai dari yang saya harapkan. Jadi kemarin tugasnya kan deskripsi sistem terlebih dahulu ya. Diuraikan sistemnya. Setelah itu pembuatan konteks diagram. Jadi pembuatan konteks diagram masih ini ya, masih banyak yang udah sesuai sih sebenarnya kalau konteks diagram. Jadi sebenarnya ini contohnya ini saya login, saya tulis ya. Jadi sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa sih. Saya biarkan. Yang penting ada proses data sama proses data masuk sama proses data keluar. Jadi yang di tengah ini adalah proses. Yang perlu diingat di DFD itu hanya ada tiga simbol ya. Simbol proses seperti ini dengan dibagi dua itu seperti tabel, atau simbol proses sekarang. Boleh pilih salah satu. Terus simbol yang kedua itu adalah entitas. Jangan lupa, jadi untuk membedakan entitas sama proses itu, kalau cuma kota ini entitas ya. Entitas itu adalah objek ya. Jadi untuk membedakan dengan yang proses, kalau proses ada contoh garisnya di atasnya. Jadi nggak boleh dalam konteks diagram itu menggambarkan ada alur proses atau alur data dari entitas ke entitas. Kemarin masih ada yang lihat, masih saya lihat ada yang menghubungkan antara entitas ke entitas ya. Itu nggak bisa digambarkan. Sebenarnya ada data, jadi yang menggambarkan data ini menggambarkan proses data dari entitas ke sistem. Dari entitas ke sistem. Proses datanya apa saja? Biasanya berpasangan ya, jadi ada data masuk, juga ada data keluar. Kecuali kalau contohnya seperti lihat jadwal ini atau minta laporan, itu cuma ada data keluar ya.
Kalau proses menginputkan data itu harusnya ada data masuk dan data keluar. Nah, setelah dari konteks diagram ini, kita hanya menjaga proses yang di tengah. Ya. Jadi entitas-entitas ini yang di samping-samping tetap ada. Tes. Jadi entitas-entitas yang di samping itu tetap ada. Ya. Suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Ada, Pak. Dengeran, Pak. Kedengaran. Pak. Jadi hanya dari konteks diagram ke DFD level 1, DFD level 0 itu hanya menjabarkan proses yang di tengah. Jadi biar rapi, saya kasih contoh seperti ini. Ya. Sebenarnya saya sudah ngasih contoh, tapi banyak yang nggak menunjuk contoh. Ada yang buat proses sendiri. Biar rapi. Sebelah kiri itu kalian taruh entitas. Nah, sebelah tengah atau sebelah tengah itu adalah proses. Biar nggak berantakan gambarnya itu ya, ada yang entitas di sebelah sini, ada di sebelah sini. Itu lihatnya kurang enak dilihat. Jadi entitas digambarkan sebagai rapi apa saja. Proses sistem yang di tengah ini kan pertamanya cuma satu kan, sistem informasi apa gitu. Nah, kalian jabarkan menjadi ada berapa proses. Contohnya di sini transaksi, manajemen, laporan. Mungkin secara umum, makanya kalau ada yang niru seperti ini nggak apa-apa sebelumnya. Karena memang secara umum transaksi, manajemen cuma untuk program dasar. Mungkin entitasnya saja yang berbeda, apa saja. Nah, di update level 0 itu tidak muncul data store ya. Data store, contohnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, itu tidak ada. Data store baru muncul di DFD level 1. Nah, maksudnya DFD level 1 itu apa? DFD level 1 itu sama kayak dari konteks diagram ke DFD level 0, proses yang ada di sini itu kita jabarkan. Jadi, seumpama di sini ada DFD level 0, itu ada 3 transaksi, berarti ada 3 DFD level 1. Yaitu DFD level 1 transaksi, DFD level 1 manajemen, DFD level 1 laporan. Karena masih banyak yang tidak seperti itu ya. Ada yang langsung DFD level 1, selesai, nggak ada DFD level 0, ada yang cuma DFD level 0, nggak ada DFD level 1, ada yang buat cuma DFD level 1, tapi cuma satu transaksi, yang transaksi atau proses selanjutnya nggak ada. Jadi penjabarannya adalah pertama sistem operasi, sistem informasinya ditulis cuma satu di konteks diagram, habis itu dijabarkan menjadi berapa proses. Nah, ini DFD level 0, itu penjabaran beberapa proses. Nah, DFD level 1, ya ini dijabarkan lagi apa saja. Nah, ini namanya DFD level 1. Nah, ini DFD level 1 transaksi, ini DFD level 1 manajemen, ini DFD level 1 laporan. Contohnya seperti itu. Contoh DFD level 1 transaksi. Ini kan di atas ada proses transaksi yang paling atas. Jadi kita jabarkan DFD level 1 transaksi. Nah, DFD level 1 transaksi biar rapi entitasnya. Ini contohnya mungkin harusnya contohnya entitas customer di sini, entitas pegawai di sini ya. Ini harusnya disuruh biar rapi. Baru yang di tengah ini prosesnya apa saja. Dari proses transaksi itu dijabarkan lagi menjadi 2, lihat jadwal sama pemesanan.
Nah, dilihat jadwal itu butuh tabel apa. Baru muncul data store di sini, di DFD level 1. Kita ada 3 tabel, jadwal, pembayaran, dan pemesanan. Sama selanjutnya di DFD level 1, proses manajemen juga seperti itu. Ternyata di DFD level 1 proses manajemen entitasnya hanya admin. Prosesnya ada 3 ini saja. Terus data store-nya atau tabel yang dibutuhkan ini. Jadi seperti ini ya rapi ya. Jadi entitasnya sebelah kiri, proses di tengah, terus data store di kiri, di kanan. Nah, data store atau tabel ini muncul hanya di DFD level 1. Di DFD level 1 laporan, ini ada manajer, prosesnya laporan pemesanan, laporan pembayaran, juga butuh tabel pemesanan, tabel pembayaran. Oke, sampai sini mungkin ditanyakan untuk kita review tugas DFD level 1. Tugas pertama. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang upload revisiannya seperti kemarin juga, Pak? Untuk apa? Untuk upload revisiannya. Untuk upload revisiannya, linknya sama seperti kemarin ya, di post saja. Jadi saya ketika ngoreksi itu makanya agak lama. Sekarang saya ngoreksi mungkin seminggu sekali, karena saya ngoreksi, kalau ngoreksi, tugas pertama dulu saya koreksi, baru tugas kedua, baru tugas selanjutnya kalau ada. Jadi saya dari awal lagi, karena memang tugasnya kan saya buat terakhirnya itu kan semester ya, sebelum UTS ya, sebelum ujian tengah semester. Saya lihat contoh yang dikumpulkan, kita koreksi bareng-bareng. Ini Gohan ada nggak? Dia cuma buat ini, cuma ada satu diagram ya. Padahal di tugasnya harus ada diagram konteks, DFD level 1, DFD level 0, dan DFD level 1. Jadi mungkin maksudnya konteks diagram, mungkin buatnya bisa lebih rapi ya, maksudnya sama tadi laporan di tengah, sistemnya di tengah, entitasnya di samping-samping. Ini mungkin karena membuatnya pakai Word, jadi nggak rapi ya. Saya sarankan pakai Power Designer. Baik, Pak. Biar rapi, saya kasih contoh pembuatan Power Designer ya. Kalian bisa cari masternya atau installernya. Biar lebih rapi, karena saya lihat banyak yang kurang pembuatannya. Kalian install Power Designer, kalau sudah kalian buka Power Designer, di sini kalian pilih create model, terus information, kalian pilih data flow diagram. Di sana udah ada menu data flow diagram. Kalian klik saja. Di sini juga ada pembuatan model lain, ada UML, nanti ada physical data, ada conceptual data model, CDM. Kita pilih data flow diagram. Nah, ini masih kosong. Pertama kita buat proses yang dimana atau entitas atau proses. Di menu data flow diagram sebelah kanan ada bentuk di menu proses. Kita taruh di tengah. Nah, di proses data flow diagram ada dua tipe ya, ada yang tipe segitiga, ada tipe persegi seperti atau yang lingkaran. Di Power Designer kita bisa rubah, kalau ingin versi yang lingkaran kalian klik kanan di mana saja, terus pilih model option. Di sini ada data flow diagram, pilih your dot,
dia akan berubah menjadi lingkaran, proses lingkaran yang di tengah. Terus kalian tinggal isi, kalian klik kali mungkin sistem informasi, purpose, klik OK. Entitasnya di sini ada pilihan external entity, kalian pilih ada berapa entitas, kemudian ada 4. Kalian klik 2 kali gitu ya, apa saja, siswa mungkin, demi admin. Terus garisnya untuk penghubungnya kalian pakai flow diagram. Kalian hubungkan kalau dari siswa ke sistem, kalian tarik. Saya perbesar biar kelihatan. Terus kalian klik 2 kali untuk pengisian data apa yang muncul di sini. Kalian pilihan data, di sini ada pilihan menu data. Kalian klik new object. Misalnya siswa, login, terus new object lagi, mungkin daftar, new object lagi, mungkin pinjaman. Klik OK. Oke. Nah, untuk memunculkan tesnya, klik kanan, pilih yang format, konten, data list. Oke. Nanti akan muncul, kalian bisa ganti seperti ini. Nah, di sini kan lebih jelas. Siswa bisa login daftar peminjaman. Baiknya dari sistem ke siswa itu ngapain saja, sama seperti yang tadi. Kalian klik 2 kali. Mungkin sama ya, login, daftar peminjaman. Apply, oke. Terus kita munculkan format, konten, data list. Apply, oke. Jadi kalau seperti ini kan lebih rapi. Ini baru konteks diagram. Kalau kita flow diagramnya, ini kalian screenshot, ini kalian laporkan. Pelaporan biasanya. Nah, untuk data level 1, data level 0, ya kalian taruh entitas di sebelah kiri, terus proses di tengah. Ini baru DFD level 0-nya. DFD level 0 baru DFD level 1, proses 1 ini dijabarkan apa saja. Di situ muncul data store. Data store di sini sudah ada simbol data store. Gitu ya. Kan bisa pelajari lebih lanjut. Banyak referensi untuk Power Designer. Atau pakai apapun itu, yang penting lebih rapi ya, nggak seperti ini. Mungkin bisa direvisi untuk diperbaiki. Saya cek yang lain. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Selamat malam, Pak. Tes. Iya. Malam, Pak. Itu punya saya Ya, yang malam. tugas di itu, Pak, saya mau bertanya, yang tugas di saya berarti revisi, Pak, ya? Iya, revisi. Kan itu Oh, baru itu kan, Pak. kelihatannya konteks diagram ya. Iya, Pak. Itu kan saya kan nggak punya itu, Pak, Microsoft Visio. Itu, Pak, apa nggak bisa, belum ada di laptop saya. Pakai Word bisa, Pak? Iya, enggak. Buat konteks diagram pakai Word agak susah ya. Kita pakai tool pembuatan konteks diagram. Oh, berarti harus pakai Bisa pakai Power Designer. Visio bisa, Power Designer bisa. Iya, Pak. Yang penting biar kelihatan lebih rapi. Kalau yang seperti ini kan
nanti kalian akan temui di pembuatan DFD itu pasti akan kalian temui ketika di pengerjaan tugas akhir, biar nggak kesusahan lagi nanti ketika pembuatan skripsi kalian akan buat DFD. Selanjutnya ini Ahmad Zaini. Baik, Pak. Ya, gambarnya sudah bagus ya, ada pegawai, pembeli, pimpinan, manajer. Apa seperti ini. Nah, di kesalahannya di DFD level 0 tadi sudah saya sebutkan, di DFD level 0 belum ada data store. Data store itu belum ada di DFD level 0. Kita lihat di sini ada proses ya, ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Sebenarnya di level 1-nya ada 4, di level 1 cek informasi 1, di level 1 penerimaan 1, di level proses transaksi dan pembuatan laporan. Harusnya seperti itu. Di level 1 pemesanan 1, level 2 pembayaran. Nomor 2 tadi tulisannya pemesanan sepatu ya. Harusnya disesuaikan ya. Kalau yang nomor 1 ini cek informasi sepatu, ini di level 1 ini harusnya cek informasi sepatu. Dan di sini cuma ada 3, nggak ada yang di level 4-nya. Di level 1 proses keempat maksudnya. Jadi dari di level 0 ini kalian gambarkan di masing-masing proses yang ada di DFD level 0. Baru setelah itu muncul data store ya. Oke, untuk membuat DFD, ada yang ditanyakan? Pak, itu untuk tugas yang udah ngumpulkan, Pak. Terus dikoreksinya saya lihat updatean dari ininya, kok belum ada koreksian atau ini, Pak? Belum ada koreksian. Tugas atau feedback dari Bapak? Nilainya sudah ada? Belum, saya belum muncul-muncul, Pak. Coba dicek lagi. Dicek lagi. Udah barusan. Sekarang udah ada. Barusan saya cek belum ada. Terus yang tugas 2 juga malah minta akses. Yang tugas 1-nya belum mengumpulkan. Padahal saya udah mengumpulkan, Pak. Sama Samsul Bahri. Iya, Pak. Coba saya lihat. Ini kemarin saya tadi kasih warna oranye karena mungkin nggak bisa dibuka. Nah, ini saya lupa ngasih feedbacknya untuk Samsul Bahri. Yang tugas 2 kan feedbacknya nggak minta akses ya? Iya. Iya, Pak, minta akses. Di tugas kedua, tugas pertama juga minta akses. Jadi harus ganti dulu. Rubah dulu linknya ya, nanti kumpulkan lagi. Oh, berarti ngulang lagi, Bang, mengumpulkannya? Ya, diperbaiki dulu linknya, klik kanan, tambah link, nanti kumpulkan lagi. Diulang link lagi. Oh iya, siap Pak. Itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi yang baru. Pengujian black box. Mana maksudnya dari pengujian dari mata kuliah kita adalah pengujian sistem. Salah satu pengujian yang paling umum digunakan itu black box sama white box. Di
Pertemuan ini kita belajar tentang pengujian black box. Untuk definisi dan lain-lain kalian bisa baca sendiri ya di materi. Nah, tujuannya kenapa dilakukan pengujian? Tujuannya itu apa? Untuk menemukan beberapa hal error ya. Contohnya fungsi yang tidak benar hilang, kesalahan interface, error pada struktur data atau akses data eksternal, error pada kinerja. Yang intinya tujuan diadakan pengujian untuk mencari kesalahan di sebuah sistem. Nah, untuk mencari kesalahan itu caranya bagaimana? Ya, dicek satu-satu ya. Nanti kita membuat daftar apa saja yang akan kita lakukan, terus harusnya berjalan lancar. Harusnya normalnya itu dia muncul apa, reaksinya bagaimana. Terus kalau kita coba itu sesuai dengan harapan atau enggak. Pertanyaan kan dari pengujian black box, bagaimana validitas fungsional diuji, jenis input yang akan membuat kasus pengujian dilakukan, apakah sistem akan sangat sensitif terhadap nilai input tertentu, batasan dari suatu data diisolasi, berapa rasio data jumlah data yang ditoleransi untuk sistem, apakah akan timbul konsistensi data pada operasi sistem. Nah, di dalam pengujian black box itu ada beberapa metode atau framework. Jadi dibagi ada beberapa macam. Ada yang paling umum dipakai ada mirror graph based, metode equivalent partitioning, dan boundary value analysis. Yang ketiga ini hanya fokus kepada inputan data. Jadi dia ngecek data atau inputan data yang diinputkan di dalam sistem itu bisa memproses, menghandle error atau enggak. Metode graph based dilakukan untuk memahami objek data dan program yang dimodelkan di dalam perangkat lunak. Langkah selanjutnya menentukan deretan pengujian membuktikan bahwa semua objek memiliki hubungan satu sama lain. Jadi digambarkan dalam bentuk simbol objek satu. Kalau dia diklik, link kemana, apakah benar. Terus link itu kalau diklik lagi menuju kemana, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi digambarkan dalam bentuk diagram atau grafis. Contohnya grafik pengolahan kata pengujian MS Word. Ini ada menu new file, kalau kita klik itu akan pilih dokumen window atau dokumen baru atau menuju ke dokumen teks. Itu contoh sederhana dari pengujian black box. Jadi metode graph based itu pendekatan pengujiannya didefinisikan semua simpul dan beban simpul di mana objek dan atribut didefinisikan. Jadi dia sama seperti tadi, ada gambar, semuanya ini halaman utama. Kalau kita klik login menuju ke halaman login atau enggak. Kalau loginnya benar, itu ke halaman admin, apakah sudah sesuai ke halaman admin, seperti itu ya. Ini dia gambarkan dalam bentuk graph seperti ini. Atau grafis. Graph itu bahasa Indonesia-nya kayak gambar. Selanjutnya ada metode yang kedua, metode equivalent partitioning. Merupakan suatu tes kasus yang ideal mengungkapkan kelas kesalahan. Pada teknik ini berusaha mengungkapkan kelas-kelas kesalahan sehingga mengurangi jumlah total case yang harus dikembangkan. Dalam metode ini, sebuah aplikasi atau sistem atau program itu dibagi ke dalam kelas-kelas, ya, dikelompokkan ke dalam kelas-kelas data sehingga tes case dapat diperoleh. Sehingga ujiannya itu disesuaikan dengan kelas-kelas data tersebut. Nah, kelas data yang terbentuk itu disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji.
dan kelas merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid. Jadi pengujiannya itu kita uji dengan penggunaan nilai-nilai valid atau nilai-nilai yang tidak valid. Desain test case partisi ekuivalen didasarkan pada evaluasi kelas ekuivalen untuk suatu kondisi input. Jadi kondisi input itu berupa apa saja. Jadi kalau dalam aplikasi itu kondisi input itu yang diinputkan ke sistem. Jadi yang dicek itu mungkin rank harga numerik, serangkaian harga, suatu kondisi boolean, salah satu contoh dari kondisi ini yang diuji metode equivalent partitioning. Nanti lihat akan ada contohnya. Jika kondisi input berupa suatu rank atau rentang harga, nanti untuk pengujiannya itu satu diinputkan valid, dia prosesnya benar atau enggak, karena itu. Yang dua sisanya diinputkan yang tidak valid. Nah, apakah sistemnya itu bisa mencegah inputan yang tidak valid itu atau enggak? Lain juga seperti itu. Nah, kalau inputannya itu boleh yang true atau false, satu pengujian untuk nilai yang valid, satu lagi pengujian untuk nilai yang tidak valid. Contohnya metode equivalent partitioning itu seperti ini. Jadi kalau ada sebuah aplikasi perbankan, di mana aplikasi ini digunakan saja untuk bertransaksi dengan bank menggunakan ATM. Untuk akses menggunakan password atau PIN dengan 4 digit diikuti dengan serangkaian perintah kata yang memicu berbagai fungsi perbankan. Sebagai contoh ada sistem, ada password 4 digit, biaya menu, penarikan, bayaran, informasi, dan transfer. Bagaimana pengujian sistem ini menggunakan metode equivalent partitioning? Jadi kita analisa dulu inputannya itu kondisinya itu kondisi inputan apa. Jadi kalau password atau PIN itu kondisi inputan rank ya, jadi 4 digit itu rank. Kalau di atas 4 digit atau di bawah 4 digit itu kan rank di antara. Kalau di atas 4 digit atau di bawah 4 digit akan terjadi pilihan menu, kondisinya inputannya adalah himpunan berisi beberapa pilihan perintah. Bagaimana cara pengujiannya? Jadi pengujiannya seperti ini. Jadi dibuat contoh pengujian kondisi P. Satu kali valid, dua yang sisanya tidak valid. Jadi kita coba yang valid dulu. Jadi diuji dengan PIN yang valid apakah sistem menerimanya atau ini kan diuji dengan 000, 1111, 1234 semuanya 4 digit. Apakah sistem bisa menerimanya atau enggak, terus diuji dengan variabel tidak valid. Jadi salah satu pengujian password atau PIN ya diuji dengan 3 variabel atau 3 digit ya, dia bisa deteksi salah atau enggak. Boleh juga dicoba dengan invalid dengan 5 atau 2 digit atau 5 digit. Kalau kondisi himpunan, jadi setelah masuk ke dalam sistem kan ada pilihan penarikan, pembayaran, informasi, dan transfer. Nah, apakah sih kalau diinputkan salah satu menu ini benar, sesuai dengan yang diharapkan, terus diuji dengan inputan yang invalid. Cobanya diinputkan dengan tidak ada yang di dalam menu seperti 1, 3, 5, 0 atau yang cancel, stop, enter, atau clear. Apakah kita klik cancel nanti tetap cancel atau malah menuju ke menu penarikan atau pembayaran gitu deh. Seperti itu tujuannya. Dilakukan uji tes. Berbeda lagi dengan boundary value analysis. Kalau metode ini fokus pada suatu batasan nilai, di mana kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi, hampir mirip sama yang tadi ya. Jadi dia menguji suatu input di sekitaran batas atas maupun batas bawah. Jadi
diuji batasnya sama invalidnya, menguji nilai maksimal dan minimal, mengamankan 1 atau 2 untuk input, menguji batas struktur data yang dipakai. Langkah-langkah testingnya dalam boundary value analysis dikasih kelas-kelas yang ekuvalen, identifikasi batasan untuk tiap ekuvalen kelas, buat test case atau kita uji kasusnya untuk tiap batasan suatu nilai dengan memilih titik pada batasan, satu titik pada nilai paling bawah, dan satu titik pada nilai paling atas. Contohnya bagaimana? Seumpama ada inputan yang batasannya itu di antara 1000 sama 83.333 ya. Jadi pengujian boundary value itu tes data input batasan bawah. Batasan bawahnya yang paling mentok ini kan 999, apakah dia bisa deteksi errornya. Terus yang valid 1000, yang valid paling bawah ditambah 1, 1001. Sama untuk batasan atas, yang paling mentok sebelum mentok min 1, pas mentoknya sama ditambah plus 1. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kesimpulannya metode graph-based mengeksplorasi hubungan dan taku objek-objek program. Partisi ekivalen membagi domain input ke dalam kelas-kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu. Analisa boundary value itu analisa nilai batas memeriksa kemampuan program untuk menangani data pada batas yang dapat diterima. Itu kesimpulan 3 metode black box, pengujian black box yang tadi. Nah, contoh pengujian black box di sini ada aplikasi sistem jualan online. Di sini ada halaman home, halaman login. Contoh pengujiannya ya dicoba ya. Biasanya kita buat daftar atau daftar list. Kita buat list ya. Tombol login berfungsi atau enggak, tombol apa saja, menu apa saja. Akhirnya kalau kita menemukan kesalahan, kita buat laporan. Contohnya seperti ini, pada form tersebut kami menemukan beberapa kesalahan validasi yaitu sebagai berikut. Tag index tidak berjalan semestinya. Kolom nama bisa dimasukkan angka atau karakter. Jadi form nama harusnya dalam bentuk huruf ya, atau abjad. Jadi ternyata masih bisa dimasukkan angka atau karakter. Itu salah satu bentuk keamanan. Kolom telepon dimasukkan, bisa dimasukkan huruf atau karakter. Jadi kalau telepon kan harusnya sekarang seperti itu bisa di-handle dengan CS. Jadi ketika telepon itu dimasukkan harus angka. Ketika dia masukkan huruf ada pemberitahuan nomor tidak valid. Sama seperti email, itu juga sudah ada validasinya dengan CSS. Tidak terdapat captcha untuk memastikan bahwa user adalah manusia. Ya, ini juga tambahan menu mungkin. Si pengujinya menginginkan jika supaya tidak ada mesin atau robot atau bot yang login otomatis, jadi dibuat captcha atau inputan pengecekan itu biar bahwa untuk memastikan bahwa yang login itu adalah manusia, bukan robot. Di sini ada halaman pemilihan atau pencarian. Terus untuk pengujian black box-nya, kolom harga bisa dimasukkan huruf dan karakter. Terus pesan kesalahan pada pencarian tidak sesuai kenyataan. Pesan kesalahan selalu with the thousand and decimal operator. Terus yang keempat yaitu pengujian terhadap form komentar. Ternyata pada form komentar kami menemukan tidak ada value batas karakter. Jadi biasanya kalau nyepam pakai karakter yang panjang gitu ya, itu kan membuat sistem jadi gak enak dilihat gitu ya. Kalau ada yang spam
karakter gak jelas. Jadi kalau bisa dibatasi di kolom komentar mungkin 100 karakter atau 50 karakter. Jadi tidak menampilkan ribuan jumlah karakter yang bisa membebani server juga. Oke, itu saja untuk pengujian. Makanya saya harapnya sih dalam mata kuliah ini kita buat sistem terlebih dahulu. Kalau udah jadi, baru kita tes pengujian. Karena ya ada objek yang kita uji. Kalau kita belajar pengujian tapi nggak ada objek yang kita uji kan susah. Nah, saya harapnya objek yang diuji itu sistem yang kalian buat. Saya inginnya seperti itu. Makanya dari awal saya kasih tugas pembuatan DRD. Inginnya saya selanjutnya pembuatan tabel, terus pembuatan aplikasinya dari halaman home, admin, selesai baru kita lakukan pengujian. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Dengaran, Pak. Terus ada yang ditanyakan tentang pengujian black box. Kemungkinan kita akan belajar selanjutnya pengujian white box. Tapi kan dalam pengujian seperti ini harus ada objeknya ya, ada aplikasi yang dilakukan pengujian. Kemungkinan untuk pengujian white box kita undur. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita pembuatan aplikasi. Jadi yang belum bisa mungkin kita buat bareng-bareng, nanti saya kasih tutorial. Pertama buat tabel. Kalau yang sudah. Nah, boleh Pak, boleh Pak. Jadi kita mungkin materi selanjutnya kita ke aplikasi, ke materi pengujian. Jadi pertama nanti saya kasih tutorial pertama buat tabel, mengkoneksikan MySQL ke database, mengkoneksikan MySQL ke PHP. Ya, kemungkinan saya pakai PHP mungkin karena yang paling banyak. Juga kebanyakan programmer itu berawalnya dari PHP ya, dari web developer, pembuat. Jadi pertama mungkin kita akan langsung, saya lihat kalau di perancangan nggak terlalu tertarik, maksudnya nggak semangat mengerjain. Jadi saya langsung nanti ke tutorial pembuatan website sistem ya. Jadi nanti saya kasih contoh pembuatan, kalian lakukan sesuaikan dengan sistem kalian masing-masing. Pertama mungkin untuk menampilkan data, edit, delete. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk absensi dengan klik tombol online, jangan lupa ya, diklik tombol online-nya. Harusnya nggak down sih. Kalau down itu penyebabnya apa? Tadi ada di WhatsApp. Ya penyebabnya banyak. Mungkin jaringan kita. Jadi sebenarnya websitenya nggak down, cuma jaringan kita yang down atau yang lemot. Tidak jadi juga karena website kampusnya down. Kalau nggak bisa, biasanya emang seperti itu ya. Kadang di kampus kita sudah klik login, terus muncul lagi ke halaman utama. Dicoba-coba terus. Kalau down harusnya semua orang nggak bisa ngetes. Kalau cuma 1-2 orang kemungkinan jaringannya yang kebetulan lemot. Pak, mohon maaf. Jadi ya. Pak. Iya, silakan. Tadi saya agak terlambat masuk. Kita ada tugas untuk pertemuan selanjutnya nggak, Pak? Soalnya tadi saya terlambat masuk. Terlambat masuk. Kalau yang terlambat masuk nanti kalian bisa dengarkan. Kalian lihat di rekaman siaran ulangnya ya. Kalau untuk minggu ini nggak ada tugas. Oh iya Pak, siap. Tadi pembahasan tentang DFD ya. Oh iya Pembahasan Pak, DFD siap. kalian bisa dengar apa?
lihat lagi karena masih banyak membuat revisi tentang DFD, masih banyak yang salah, tidak sesuai dengan yang saya contohkan. Kalian bisa lihat di pertemuan 2 ya, di PowerPoint saya. Jadi sebenarnya pakai Power Designer biar lebih mudah. Banyak referensi tutorial di YouTube. Kalian cari aja pembuatan grid dengan Power Designer biar rapi. Kok yang lain mungkin ada ditanyakan? Kehadiran saya hitung dengan yang klik tombol online ya. Di sini tercatat baru ada 10 orang yang klik tombol online. Jadi saya lihat tadi yang online hampir 25. Sisanya mungkin silakan klik tombol online jika belum. Kalau masih nggak bisa masuk gimana, Pak? Harusnya bisa ya, saya aja bisa. Ini yang jadi gini, kenapa lebih milih nulis hadir daripada tinggal ngeklik tombol online? Padahal kalau kalian ngeklik tombol online cuma sekali klik ya, effortnya lebih mudah daripada kalian harus nulis hadir Pak. Itu ada beberapa kali klik, HADIR spasi PAK, hampir 8 kali. Harusnya kalau secara pemikiran logis kan tinggal ngeklik tombol online, nggak perlu tulis hadir Pak, kalian sudah dianggap hadir. Itu yang nulis hadir Pak di diskusi malah banyak banget dibandingkan dengan yang mengklik tombol online. Saya pilih yang mudah sebenarnya, malah kalian yang di jalan yang lebih banyak, lebih susah. Itu saja ya untuk pertemuan selanjutnya revisinya. Ingat-ingat kalau di mata kuliah saya presensinya dari yang klik tombol online. Oke, yang lain mungkin ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin di pertemuan selanjutnya kita langsung ke implementasi sistem. Saya kasih contoh nanti pembuatan aplikasi, biar ngerti. Kita mungkin akan belajar pemrograman PHP ya. HTML sama CSS itu bisa sambil berjalan. Kita tinggal pakai template yang ada biar lebih mudah. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.